Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami bersama-sama dengan keluarga kami bisa menjumpai Anda kembali dalam program Amin. Agree with God, move with God, encounter with God now. Yuk saya mengajak Bapak Ibu dimanapun Anda berada memasuki tahun baru ini. Yuk kita siapkan hati kita bersama-sama sekali lagi untuk kita belajar kebenaran firman Allah. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan program Amin pagi hari ini, you will be blessed, engkau akan dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih hari ini kami mengucap syukur di tahun yang baru ini kami bisa kembali mendengarkan program Amin ini. Kami buka hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, mari Roh Kudus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Melalui program Amin ini setiap kami semua boleh dikuatkan, disegarkan melalui pelajaran firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati kami mempersilakan Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar hamba bisa menyampaikan semua pesan Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan setiap umat Tuhan yang mendengar dimanapun mereka berada, mereka boleh dijamah dan mengalami Kristus melalui kebenaran-Mu. Kami percaya one word from you Lord can change our life forever. Dan kami berdoa, we need your word, kami butuh firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami melalui program Amin pagi hari ini Bapak. Kami buka hati kami dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Sekali lagi good morning everyone. Setiap Anda dimanapun Anda berada, saya berdoa dari tempat ini supaya kebenaran firman Tuhan melalui program Amin pagi hari ini akan memerdekakan setiap kehidupan Anda, akan menguatkan Anda dan menyegarkan kehidupan Anda. Pagi hari ini saya akan mengajar setiap kita bersama-sama untuk kita belajar, untuk kita bertekun dalam segala hal. Melalui pengajaran firman Tuhan pagi hari ini, topik judul khotbah program Amin pagi hari ini adalah bertekun dalam segala hal. Saudara, dalam satu tahun ini terakhir, saya percaya 2021 terakhir tahun ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan tidak terasa saudara, kita sudah masuki tahun 2022 saudara. Dan saudara, saya berdoa supaya tahun ini akan jadi lebih baik daripada tahun lalu kehidupan kita tentunya. Sekalipun mungkin begitu banyak prediksi orang bahwa tahun ini akan jauh lebih sulit, mungkin gak baik daripada tahun sebelumnya secara ekonomi, secara semuanya. Tapi saya percaya kehidupan kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan pasti akan berbuat perbedaan. Tuhan pasti akan buat perbedaan. Dan saya berdoa supaya kehidupanmu akan lebih baik, spiritual life-mu dan juga kehidupanmu secara nyata akan lebih baik because of the Lord. Karena Tuhan akan membuat perbedaan. Yuk kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk tahun ini 2022 memasuki tahun yang kebaru ini. Yuk kita belajar tentang bagaimana kita bertekun dalam segala hal. Ada beberapa hal yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian apa itu tekun, saudara. Saudara, tekun artinya rajin, kerja keras, sungguh-sungguh. Bertekun artinya tekun juga dikatakan keras hati, berkeras hati dan sungguh-sungguh untuk bekerja, belajar, berusaha dan sebagainya, saudara. Jadi bertekun sama saja dengan tetap berpegang teguh pada sesuatu yang dia yakini, dia percayai. Bisa itu adat, bisa itu sebagainya dan sebagainya, kepercayaannya. Dan saya berdoa supaya Anda dan saya tahun 2022 ini menjadi orang-orang yang tekun, yang bertekun, yang tetap berpegang teguh pada apa yang Anda percayai. Sekalipun ada banyak orang berkata 2022 mungkin gak lebih baik dari 2021. Tapi kita yakin kita berpegang teguh kepada janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan berbuat perbedaan. Asal hidup kita benar, Tuhan pasti akan buat perbedaan dalam hidup kita. Tekun artinya juga rajin. Artinya kita sungguh-sungguh bertekun, berkeras hati untuk sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh berusaha, dan sungguh-sungguh melayani tentunya dan sebagainya. Menurut bahasa Inggris, saudara, kata persistent dipakai, kata persistent intinya adalah mengenai kekuatan untuk bertahan.
dalam kondisi yang sulit atau yang tidak enak. Itu sebabnya persisten ini dibutuhkan di masa-masa gini. Karena saya tahu mungkin hari-hari ke depan kita akan menghadapi kondisi yang sulit, kondisi yang gak enak. Tapi saya berdoa supaya Anda dan saya memiliki persisten menjadi orang-orang yang tekun, punya ketekunan, berpegang teguh pada apa yang what you believe, apa yang Anda percaya, saudara. Saya berdoa mari intinya persisten adalah mengenai kekuatan, bagaimana kita bisa bertahan di dalam kondisi yang sulit dan yang tidak enak, saudara. This is the definition daripada tekun dan bertekun, saudara. Nah lalu yang kedua yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar bersama-sama, what is the reason? Apa sih alasannya, Pastor? Give me the reason, supaya saya punya alasan yang kuat untuk saya tetap persisten, untuk saya tetap bertekun, untuk saya tetap teguh. Roma 5 ayat 3-5 adalah the reason kenapa Anda dan saya harus tetap memiliki kekuatan untuk bertahan dalam kondisi sulit sekalipun, dalam kondisi yang gak enak. Kenapa saudara? Roma 5 ayat 3-5 mengajarkan kita. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi saudara, ketika Anda dan saya mengalami begitu banyak kesengsaraan, mungkin selama 1 tahun terakhir ada begitu banyak proses demi proses, bahkan kesengsaraan terjadi dalam kehidupan Anda, yang Anda harus ucap syukur, saudara. Kita bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Jadi saudara, saya yakin sekali ketika Tuhan mengizinkan kesengsaraan, Tuhan mengizinkan proses dalam kehidupan Anda dan saya akan menghasilkan sebuah ketekunan, akan menghasilkan persisten dalam kehidupan Anda, saudara. Dan dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketika Anda bertekun, memiliki persisten, maka saudara akan menjadi orang yang tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau saudara tarik benang merahnya, itu dimulai dari kesengsaraan. Kesengsaraan menimbulkan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akhirnya menghasilkan yang namanya tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, yuk sama-sama kita harus punya reason yang kuat. Kenapa kita harus bertekun? Karena ujung-ujungnya ketekunanmu akan menghasilkan sebuah pengharapan di dalam Kristus. Dan pengharapan ini tidak akan pernah mengecewakan. Jadi ketika Anda memiliki sebuah persisten, Anda teguh berpegang kepada what you believe, Anda lalu bekerja keras, Anda rajin, Anda melakukan ini itu dengan segenap hati Anda, dengan segenap jiwa Anda, dengan sungguh-sungguh, saya percaya bahwa akan menghasilkan yang namanya ketekunan. Dari kesengsaraan ini ketekunan, lalu ketekunan akan membuat Anda menjadi tahan uji. Dan akhirnya tahan uji ini akan menimbulkan pengharapan dalam kehidupan Anda, saudara. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak akan mengecewakan. This is the reason yang kuat why we must persistent. Kita harus tekun, berpegang teguh, dan kita harus tekun dalam banyak hal. Karena percayalah, semua ketekunanmu akan menghasilkan tahan uji. Anda akan menjadi orang yang teruji dalam segala hal ketika Anda tetap persisten. Lalu yang ketiga, yuk kita sama-sama belajar, saudara, apa sih buah dari ketekunan. Nah setelah Anda tekun, saudara percayalah akan ada buahnya. Dan saya percaya ketekunan menghasilkan buah yang manis, saudara. That is the Bible say. Dan saya yakin sekali, saudara, bahwa ada buah dalam ketekunan. Apa sih manfaat ketika kita bertekun, saudara? Nah saya yakin sekali ini yang terjadi dalam dunia. Dunia saat ini menawarkan hal-hal yang serba instan, praktis, cepat, saudara. Tapi untuk meraih keberhasilan dalam hidup tidak ada yang instan, saudara. Semuanya membutuhkan proses. Kita perlu memiliki ketekunan untuk melalui setiap proses demi proses. Karena ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Alkitab berkata dalam Ibrani 10 ayat 36,
Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Apakah, saudara, pertanyaan saya, kamu sedang berpikir untuk berhenti dalam sebuah perjuangan? Apakah Anda saat ini dimanapun Anda berada yang menyaksikan program Amin pagi hari ini, apakah Anda pernah berpikir bahwa aku mau stop aja berjuang, aku udah deh mau lepaskan apa yang aku percaya, udah deh aku mau nyerah, aku mau give up? Apa yang perlu kita ingat tentang ketekunan dan bagaimana cara kita memilikinya? Yuk kita belajar sama-sama. Saudara harus ngerti, saudara, bahwa ketekunan menghasilkan buah yang matang, saudara. Ketekunanmu pasti akan menghasilkan buah, dan buahnya itu tidak pernah mengecewakan, saudara. Believe me, ada manfaat, ada buah yang Anda akan nikmati ketika Anda terus bertekun, ketika Anda persisten. Saudara, yang pertama, apa sih buah manfaat daripada ketekunan? Yang pertama, tekun menghasilkan keberanian yang tidak tergoyahkan. Saudara, ketika saudara terus tekun dalam setiap masalah, tekun dalam setiap proses, tekun dalam setiap kesengsaraan, akan membuat Anda menjadi orang yang berani dan tidak tergoyahkan. Saudara, Kolose 1 ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan apa yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Paulus menasihatkan jemaat di Kolose supaya mereka harus terus bertekun, persisten in faith, dalam iman, supaya mereka teguh dan tidak bergoncang. Saya yakin sekali ini buah yang pertama. Ketika Anda memiliki ketekunan, akan ada manfaat dalam kehidupan Anda. Tekunan yang Anda pegang, persisten yang Anda tetap pertahankan, akan menghasilkan keberanian dalam hidup Anda yang tidak tergoncangkan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, tekun membuat kita kuat tentunya. Of course, saudara, kalau Anda terus bertekun dalam kesengsaraan, terus menjadi tahan uji, dikatakan ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji adalah orang yang kuat, teruji, dan sudah terbukti. Saudara, percayalah, buah yang kedua ini akan membuat Anda menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Ketika begitu banyak kesengsaraan demi kesengsaraan, proses demi proses, Anda menjadi orang yang sangat kuat, strong in faith, strong dalam semua hal, saudara. Kolose 1 ayat 23 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita sudah pelajari sama-sama. Sekali lagi, saudara, daya tahanmu akan terlatih ketika kamu mengalami masalah, tantangan, cobaan, kesulitan hidup, dan semua macam penderitaan saat ini terjadi. Anda tinggal memiliki dua pilihan. Kamu mau tekun atau kamu menyerah, saudara. Tapi saya percaya ketika Anda berkata, aku mau terus bertekun, saya yakin sekali bahwa Anda pasti akan terus memiliki kekuatan. Saya yakin sekali bahwa seyakin-yakinnya bahwa ketika Anda berkata, Tuhan, aku mau terus berpegang teguh pada pendirian, aku tetap mau pegang teguh, aku gak mau give up. Saya yakin sekali bahwa kita semua akan mengalami hal yang ajaib bersama-sama Tuhan. Sekali lagi, saudara, ketekunanmu harus terus Anda pegang, jangan pernah lepaskan, karena ketekunan menghasilkan keberanian yang tak tergoyahkan, dan ketekunan akan menjadikan Anda orang Kristen yang kuat, saudara. Sekali lagi, maka dari itu pilihlah untuk tekun, namun jangan hanya karena mengharapkan buah, tapi karena memang dan mengharapkan buah lalu pengen segala sesuatu yang instan terjadi. Tapi yang terpenting di sini adalah kemauan untuk menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan, rela dan gigih, saudara. Dengan demikian kamu ada di jalur yang benar, dan percayalah kamu akan menjadi orang yang kuat di dalam banyak hal, saudara. Lalu tekun juga merupakan kunci keberhasilan, saudara. Saya yakin hanya orang-orang yang tekun yang akan berhasil, akan meraih keberhasilan dalam kehidupannya. Yakobus 1 ayat 4 berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, komplit dan utuh,
dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Percayalah saudara, Anda akan mengalami hal yang ajaib, dan ketika Anda tekun, Anda akan memperoleh buah yang matang. Anda akan menghasilkan keberhasilan, kesuksesan pasti akan Anda alami dalam kehidupan Anda. Hidup Anda menjadi komplit, sempurna, utuh, dan tidak akan kekurangan sesuatu apapun saudara. Tak seorang pun bisa sukses tanpa usaha dan kerja keras saudara. Mereka yang sukses sebenarnya sesungguhnya berutang kepada yang namanya ketekunan mereka sendiri. Mungkin kamu sudah sering mendengar kata-kata ini saudara. Orang yang tekun akan bertahan dalam situasi apapun meskipun ia jatuh bangun. Saya melihat begitu banyak story. Bahkan termasuk juga the story daripada Abraham Lincoln. Bagaimana dia gagal, nervous, gagal, sampai akhirnya dia menjadi President of the United States. Saya percaya saudara, ketekunanmu akan menghasilkan buah yang matang. Ketekunan kita adalah kunci keberhasilan. Saya juga banyak sekali membaca biografi buku orang-orang terkenal, orang-orang sukses, dan rata-rata mereka adalah bukan langsung meraih secara instan, tapi mereka melalui proses demi proses dan melalui begitu banyak kegagalan demi kegagalan. Akhirnya sampai satu titik mereka tetap pegang teguh ketekunan mereka tetap persisten saudara, sehingga mereka akhirnya memperoleh buah yang matang, komplit, utuh, dan tidak kekurangan. Mereka meraih kesuksesan mereka. Saya yakin saudara, dalam para pertandingan, kalau Anda perhatikan semua pertandingan, para juara tidak cuma menjadi juara karena mereka memenangkan sebuah perlombaan itu atau saat itu, tapi karena sekian banyak jam, sekian banyak minggu, sekian banyak bulan, bahkan tahun yang mereka habiskan untuk berlatih. Maka bertahanlah sampai akhir, karena ketekunan akan meraih atau menuai keberhasilan. Saudara, jangan pikir orang yang menang juara dunia, juara olimpiade, mereka menang karena mereka memenangkan pertandingan saat itu. Sebelumnya mereka nggak pernah bertanding, tetapi mereka adalah orang-orang yang mungkin berkali-kali, puluhan kali bertanding, dan mereka kalah, dan akhirnya mereka menang. Atau setidaknya kalau mereka menang terus saudara, bukan karena mereka langsung terjun hari itu juga bertanding lalu menang saudara, tapi mereka sudah menghabiskan waktu berjam-jam, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk sebuah kata, yaitu latihan atau berlatih saudara. Mereka dengan tekun berlatih dan akhirnya membuat mereka berhasil saudara. Sama halnya dalam the journey of faith, dalam kehidupan kita, sama dalam spiritual journey kehidupan kita sebagai as a Christian. Itu nggak lahir begitu saja, langsung Anda mengalami hal-hal yang ajaib bersama Tuhan atau mengalami Tuhan secara nyata. Tapi percayalah, ada jam-jam, ada hari-hari, bulan-bulan, waktu-waktu yang orang itu sudah habiskan bersama Tuhan dalam doa, merenung firman dan sebagainya, sampai akhirnya Tuhan bawa mereka mengalami sesuatu yang ajaib bersama-sama Tuhan. Sekali lagi saudara, dunia menawarkan segala sesuatu yang instan, yang praktis, yang cepat. Tapi percayalah, Tuhan menghargai yang namanya proses. Tuhan menghargai yang namanya kesengsaraan yang Anda bayar, yang Anda lakukan, Anda jalani dalam kehidupan Anda. But Anda tetap persisten, dan itulah yang akan membuahkan hasil yang matang. Dan Alkitab berkata, Anda akan mengalami completeness dalam kehidupan Anda, utuh. Dan saya yakin saudara, semua orang yang mengalami keajaiban Tuhan, mereka bukan langsung suddenly tiba-tiba, tapi mereka sudah melalui bermacam-macam proses, bermacam-macam ujian, tantangan, perjalanan, the journey dalam kehidupan mereka. Dan mereka ditemukan adalah orang-orang yang persisten. Mereka tetap percaya, memegang teguh. Lihat Abraham saudara, kurang lebih 25 tahun, dia tetap persisten imannya. Lihat bagaimana Daud ketika dia diurapi, tidak langsung jadi raja. Dia harus melalui begitu banyak proses, tapi dia persisten sampai akhirnya semua janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. I believe pagi hari ini, kalau Anda tetap persisten memegang teguh apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan Anda, dan percayalah akan menghasilkan buah, yaitu keberhasilan adalah kunci daripada ketekunan. Kalau Anda tekun, maka saya yakin saudara, keberhasilan akan menjadi bagian Anda. Lalu tekun juga membawa keselamatan saudara. Matius 24 ayat 11-13, banyak nabi palsu akan bermunculan, menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya
akan selamat. Orang yang tetap persisten, orang yang tetap bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, saudara. Kita juga membutuhkan ketekunan ternyata untuk dalam menjalani kehidupan spiritual. Tuhan ingin kamu dan saya bertahan. Iblis tidak akan tinggal diam dan akan melakukan apa saja agar Anda dan saya menyerah dan kehilangan keselamatan yang daripada Tuhan. Apa yang membuat kamu ingin menyerah? Kesulitan dalam pekerjaan, bisnis, pasangan hidup, keuangan yang buruk, cita-cita yang tampaknya mustahil, atau pernikahan yang diambang kehancuran, depresi berkepanjangan, masalah keluarga, atau pergumulan Anda melawan dosa. Iblis akan punya 1001 cara bagaimana mencuri damai sejahtera dan juga mencuri keselamatan yang Tuhan berikan. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita bisa bertahan sampai kesudahannya, kita akan memperoleh mahkota kehidupan, kita akan selamat. Dan saya yakin dalam kehidupan spiritual kita juga membutuhkan persisten, ketekunan. Teruslah bertekun, jaga fokus kita kepada Tuhan, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Meskipun akan ada banyak penderitaan, pengorbanan, sangkal diri, pikul salib yang harus kita lakukan, tapi teruslah mendekat kepada Tuhan. Semakin kenal Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan, bersyukur untuk semua anugerahnya. Remember apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan Anda, dan persisten, pegang itu kuat-kuat, pegang dengan tekun. Maka saya percaya pegang teguh semuanya, dan saya yakin saudara, kita akan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Bagian yang keempat saudara, merupakan bagian yang terakhir yang saya mau bagikan buat Anda, yaitu bertekun dalam hal apa saja sih. Lalu kita udah ngerti nih apa definisi daripada ketekunan. Kita sudah ngerti what is the reason, kenapa aku mesti bertekun. Kasih alasan, alasannya udah jelas. Karena ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Ada hope di dalam ketekunan. Hope in Christ, hope in glory, dalam kemuliaan Allah. Lalu kita juga udah belajar bagaimana sama-sama apa sih dampak atau buah daripada ketekunan. Dan yang terakhir kita akan belajar bertekun dalam hal apa saja. Apa saja yang harus kita tekuni. Yang pertama jelas saudara, menjadi sebuah basic dasar dalam kehidupan kekristenan, yaitu bertekun di dalam doa. Yang setuju katakan amin. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ayat ini jelas menjelaskan bagaimana kita harus tekun mencari Tuhan, yaitu dengan berdoa. Tuhan menjamin ketika kita benar-benar mencari, pasti kita akan menemukan. Yang menjadi permasalahan seringkali manusia tidak tekun dalam mencari Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tanya, pastor gimana caranya untuk mendengar suara Tuhan? Pastor gimana caranya supaya saya ini bisa berdoa, supaya bisa dekat sama Tuhan? Gimana caranya supaya saya bisa mengalami Tuhan? Saya katakan satu, saudara, cari Tuhan. Keep seeking the Lord. Cari Tuhan terus menerus, tekun dengan tekun. Saudara mungkin baca Alkitab lalu Anda gak ngerti, gak apa-apa, tekun, baca terus. Saya percaya Alkitab itu memang tulisan, tapi ketika Anda baca dengan ketekunan, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang haus laparkan Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus akan memberi hikmat sehingga Anda bisa mengerti apa yang Anda baca. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara melalui setiap pembacaan firman-Mu. Dan saudara, kalau Anda berkata, aku ini mau cari Tuhan, toh aku doa tapi gak ngalami apa-apa, gak rasakan apa-apa, gak apa-apa, terus cari Tuhan, terus bertekun. Dia cuma sejauh doa. Saya yakin kalau Anda berkata, Tuhan aku rindu dekat dengan Engkau, Tuhan berkata, aku lebih lagi rindu. Bahkan aku mengorbankan nyawaku mati di kayu salib supaya hubungan kamu dengan aku dipulihkan. Jadi saudara, kalau Anda yang berkata susah cari Tuhan, kok aku gak pernah ngalami Tuhan, saya kasih tahu itu gak benar. Yang Anda perlukan adalah tambahkan ketekunan dalam mencari Tuhan. Terus tekun dalam doa. Efesus 6 ayat 18 dikatakan kita harus berdoa setiap waktu di dalam roh. Setiap waktu artinya terus menerus, atau dengan kata lain tekun. Kalau kita sendiri tidak berdoa, bagaimana kita mau menjalani kehidupan kita di dunia? Sedangkan kita sendiri tidak berkomunikasi dan meminta tuntunan daripada Roh Kudus. Saudara, itu sebabnya kita bahkan disuruh berdoa senantiasa di dalam roh. Berdoa terus setiap waktu. Karena saya percaya Roh Kudus yang akan menuntun dan memberikan arahan. What should I do? Apa yang harus aku lakukan?
What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Sebabnya, yuk cari. Kata ketok, kata cari, kata minta, ini kata yang diartikan sebagai apa yang Anda harus lakukan terus-menerus. Mintalah terus-menerus, carilah terus-menerus, ketoklah terus-menerus. Saya yakin kamu pasti akan menemukan Tuhan. Barang siapa meminta, Tuhan akan berikan. Siapa cari, dia akan menemukan. Siapa mengetok, pintu akan dibukakan. Tapi harus tambahkan kata persisten, tekun. Ayo sama-sama pagi hari ini melalui program Amin kita belajar bertekun dalam doa. Kalau hari ini Anda terus tambahkan tekun dalam doa, saya percaya Tuhan akan menjumpai Anda dan Anda akan mengalami Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini supaya Anda diberikan ketekunan. Anda berkata, Lord, I wanna being persistent dalam doa, in prayer. Aku mau biar aku bisa persistent in pray. Dan saya percaya Anda pasti akan mengalami Tuhan secara nyata. In Jesus name. Lalu yang kedua, saudara, tekun dalam hal apa? Yang kedua adalah iman. Ini penting sekali. Persistent in faith. Kolose 1 ayat 23a. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Saudara, sekali lagi dikatakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Kolose harus bertekun dalam iman. Hari ini kenapa pertanyaannya harus iman kita teguh? Karena iman kita sendiri bisa goyang dan bahkan kehilangan iman. Seperti ketika Petrus yang imannya goyang dan dia mulai merasakan angin badai ketika dia berjalan di atas air. Bahkan dia kehilangan iman juga sampai dia menyangkal Yesus 3 kali. Bayangkan orang yang begitu punya iman tiba-tiba gak punya iman. Itu sebabnya kenapa kita harus punya persistent faith. Karena kadang-kadang kita bisa kehilangan iman, kurang iman. Makanya tambahkan imanku Tuhan, murid-muridnya berdoa. Kenapa? Karena iman kadang-kadang bisa tiba-tiba aja hilang dalam kehidupan kita. Makanya hal yang kedua, kita harus bertekun dalam iman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena kita memerlukan iman, itu sebabnya saudara. Karena itu iman sangat perlu. Pasca daripada pandemi ini kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan dengan ekonomi bangsa dan sebagainya. Itu sebabnya kita harus punya persistent faith. Supaya kita tetap teguh di dalam Kristus. Yuk kita bertekun di dalam iman. Saya gak tahu akan adakan apa lagi yang terjadi ke depan dalam hidupmu, keluargamu, bisnis. Tapi kalau kamu gak punya iman yang kokoh, kita bisa goyang. Bahkan kita bisa kecewa dan meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya yuk bertekun di dalam doa. Makanya hari ini firman Tuhan dalam Amin, bertekun dalam segala hal judulnya. Dalam hal apa aja? Yang pertama doa. Supaya kita kuat karena doa adalah dasar yang teguh yang harus kita punya dalam kehidupan kekristenan kita. Lalu yang kedua adalah iman, saudara. Yang ketiga adalah tekun dalam pengharapan. Roma 12 mengajarkan kita untuk bersukacita dalam pengharapan. Artinya apa, saudara? Tuhan mau kita terus berusaha berjuang di dalam pengharapan. Pengharapan akan apa? Akan sangat berkaitan dengan iman. Karena pengharapan juga mengenai apa yang tidak dan belum Anda lihat. Dan Anda lihat dengan iman, saudara. Iman itu adalah sesuatu yang Anda harapkan tapi Anda belum lihat. Anda expectation, Anda berdoa, Anda berharap sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Tapi Anda belum lihat, belum nyata, masih dalam proses, saudara. Makanya ada hubungannya ketika iman, pengharapan ini ada kaitannya. Ketika Anda bertekun dalam pengharapan, jangan lupa tetap bertekun juga dalam iman, saudara. Ibrani 10:23 juga berbicara mengenai bagaimana Anda dan saya harus berjuang, berpegang pada pengharapan itu. Jangan lepaskan semua pengharapan yang Tuhan berikan. Karena kita tahu bahwa Dia yang menjanjikan kepada kita adalah setia. Dia Allah yang setia. Dia akan terus pegang janjinya. Yang kita perlukan adalah terus bertekun. Jangan pernah lepaskan pengharapan. Kalau Tuhan sedang berbicara dalam kehidupan Anda, memberikan sebuah vision dalam kehidupan Anda, keep it and believe it. Percaya itu dan pegang itu, saudara. Lalu yang berikutnya, Tuhan juga ngajarin kita untuk bertekun dalam kasih, saudara. Bertekun dalam kasih sudah sangat jelas artinya, yaitu kita harus terus bertekun dalam berbuat baik.
Semua firman Tuhan, bahkan hukum yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah mengenai kasih. Bahkan dikatakan tidak ada hukum yang lebih besar daripada ini. Jadi saudara, saya nggak perlu menjelaskan terlalu banyak intinya. Ayo terus bertekun berbuat baik. Jangan berbuat baik hanya sekali-kali, hanya karena Natal atau event-event tertentu saudara. Tapi kita terus berbuat baik. Bukan cuma waktu event, momen-momen yang baik dalam kekristenan atau hari-hari besar agama. Tapi every single day berbuat baik sama orang. Berbuat baik gak mesti ngasih-ngasih uang, buang-buang uang terus dan sebagainya. Berbuat baik dalam banyak hal saudara. Menasihati orang atau apapun, mendoakan orang lain, berbuat baik dengan orang lain dan sebagainya. Saudara, saya mau kasih tahu buat Anda, intinya adalah yuk kita juga bertekun dalam kasih. Karena saya percaya bahkan the benchmark of heaven is the love, adalah kasih. Kalau kita perkatakan bahwa kita tinggal dalam Kristus, harus ada kasih yang nyata konkret dalam kehidupan kita. Dalam banyak hal, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, lemah lembut, kasih itu memberi dan sebagainya. Saya berdoa supaya Anda dan saya bukan cuman bertekun dalam hal-hal yang luar biasa spiritual, tapi kasih juga hal yang penting yang mesti kita praktekkan. Terus bertekun dan tidak jemu-jemu berbuat baik. Yang terakhir lalu saya akan tutup. Ayo, ini yang paling penting yang membuat Anda menjadi berbeda dengan orang lain, menjadikan Anda berbeda dengan semua orang yang lain saudara, yaitu kita bertekun dalam penderitaan dan pergumulan. Kayaknya ini sesuatu yang gak enak, tapi ini yang mendewasakan, ini yang mengajarkan Anda untuk jadi Kristen yang dewasa. Yakobus 1 ayat 2-3 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Saudara, sekali lagi dikatakan, kalau anggaplah sebuah kebahagiaan. Jadi kita harus bertekun. Bahkan kalau saudara pelajari, di mana dikatakan saudara, yang ku kehendaki, Filipi 3 ayat 10, ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi saudara, saya yakin sekali kenapa kita harus menganggap sebuah kebahagiaan kalau kita menderita oleh karena nama Yesus atau karena berbuat baik dan sebagainya. Atau kenapa kita harus bersekutu dalam penderitaan? Karena salah satu cara membuat kita menjadi serupa dengan Kristus adalah proses penderitaan pergumulan. Ada begitu banyak manfaat dan hal yang positif yang sebenarnya kalau Anda bisa melihat dengan kacamata Tuhan, bahwa pergumulan, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi bukan cuma membuat Anda dewasa, kuat dan sebagainya, tapi saya percaya Tuhan kepingin supaya Anda menjadi serupa segambar dengan Kristus. Filipi 3:10 jelas sekali berkata, persekutuan dalam penderitaan menjadikan kita menjadi serupa segambar dengan anaknya. Anda akan ngerti bagaimana mengampuni ketika Anda mengalami begitu banyak pengkhianatan dan sebagainya. Anda akan mengalami apa itu kesabaran ketika Anda dibuat banyak orang sekali jengkel dan semuanya. Jadi yang terakhir ini agak aneh, agak lain daripada yang lain saudara. Mungkin kalau kita disuruh bertekun dalam doa, is okay. Bertekun dalam iman, is okay. Bertekun dalam pengharapan, okay. Bertekun dalam kasih, okay. Tapi kok ini disuruh bertekun dalam penderitaan dan pergumulan. Tapi ayat ini mengajarkan saya, bertekun dalam pencobaan, penderitaan bukan berarti kita terus menerus senang kalau dicobai, senang kalau ngalami keadaan susah. Bukan itu saudara. Tapi yang jelas saudara, melalui itu semua kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Ayub jelas-jelas mengalaminya. Anda bayangi, dia orang yang takut Tuhan sungguh-sungguh. Dia mengalami proses penderitaan yang begitu berat. Tapi Ayub 42 ayat 5 berkata, dahulu hanya kata orang aku mengenal kau. Tapi setelah Ayub mengalami proses penderitaan dan pergumulan, dia berkata, but now, tapi sekarang mataku tertuju padamu. Saya mendengar banyak sekali testimoni, termasuk testimoni daripada keluarga kami, hidup kami. Ketika kami mengalami begitu banyak pergumulan, proses penderitaan, kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami Tuhan, semakin mengenal dan mengerti bahwa hidup kita perlu menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dan kita dibersihkan terus, dibersihkan dan diproses supaya semakin menjadi menyerupai Kristus. Saya berdoa dari tempat ini, dimanapun Anda berada, jangan cuma bertekun untuk hal-hal yang baik, tapi bertekunlah untuk penderitaan.
dan juga pergumulan. Karena saya percaya Roma 8:28, Allah turut bekerja termasuk dalam setiap penderitaan, pergumulan, supaya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan Anda. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami bagikan pagi hari ini. Biar kami semua bertekun dalam segala hal. Kami mengerti Tuhan, kenapa alasan kami harus bertekun Tuhan dalam segala hal. Karena kami tahu ketekunan kami akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Itu sebabnya kami tekun, karena kami punya pengharapan akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang berjanji setia dan adil, Engkau pasti akan menggenapi semua janji-Mu. Kami juga tahu bahwa ketekunan menghasilkan buah yang luar biasa. Dan kami juga tahu Tuhan bahwa hari ini kami harus bertekun terus dalam doa. Kami harus terus bertekun Tuhan di dalam iman. Kami harus terus bertekun Tuhan di dalam pengharapan, di dalam kasih dan pergumulan dan juga penderitaan. Hamba berdoa mampukan setiap kami untuk menjadi orang yang persisten in pray, in faith, in hope, in love Lord. Dan segala penderitaan yang kami alami, karena kami tahu semuanya menjadikan kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Bless your people dimanapun mereka berada. Hari ini aku berdoa, I release your blessing upon your people in Jesus' name. I speak life, healing, breakthrough and glory in Jesus' name. Dan aku berdoa Tuhan, mari terus jadikan kami orang-orang yang dewasa di dalam Engkau. Dan mengucap syukur untuk setiap proses, setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya akan membuat kami tetap terus bertekun, akan membuat kami menjadi serupa dengan Kristus, membersihkan seluruh kehidupan kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi Tuhan, aku berkati setiap umat-Mu. In Jesus' name be blessed. Amen, amen, amen. Sekali lagi saudara, saya ingati saudara, yuk kita sama-sama terus persisten. Persisten in pray, in faith, in hope, in love, dan juga persisten dalam setiap proses dan pergumulan dalam kehidupan Anda. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya. Bye.